Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'd. Baik, setelah 2 atau 3 pertemuan yang kita mempelajari tentang teori, tibalah waktunya sekarang kita praktek sekarang. Praktek terkadang ya teori mungkin semua orang bisa menghafal, tapi ketika praktek itu takutlah, grogi lah, dan bingung lah. Sebagian orang ada yang pingsan dan seterusnya. Nah, jadi kita belajar sekarang untuk bisa sebenarnya sederhana saja ya, praktek itu sederhana. Baik, sebelum kita memulai, ini di sini sudah ada bahan-bahan alat-alat yang harus ada. Pertama air. Air ini harus banyak ya, 1 drum bisa dalam bentuk air yang disiapkan dalam drum yang banyak ya, atau keran nggak apa-apa, bisa juga boleh ya, keran yang ngalir ya deras agar pembersihannya gampang. Baik. Dan air yang sudah disiapkan ini ada gayung ya, ada bak besar di sini. Air ini sudah kita sampaikan dicampur dengan daun bidara atau sabun ya, daun bidara atau sabun. Daun bidara yang masih segar, yang kemudian ditumbuk ya seginilah, lalu dicampur. Jangan sampai daun bidara mendominasi air, karena akan mengubah air, bukan lagi air suci, karena syaratnya harus suci. Ya. Kemudian jika tidak maka sabun. Kata ulama afdolnya sabun karena plus dia ya, plus dari apa namanya, lebih baik daripada daun bidara. Udah wangi juga bersih. Maka air ini kita campur dengan sabun ini atau daun bidara tadi, kita campur sampai tercampurlah dia dengan air sabun. Yang penting jangan terlalu banyak. Ada aroma, oke, sudah cukup. Ini sabun. Baik, kemudian sarung tangan ya, sudah saya siapkan sarung tangan agar kita tidak menyentuh aurat-aurat mayat. Ini penting juga ya, dan karet ya, agar tidak nempel kotoran dan semisal itu. Baik, di sini juga ada handuk, nanti setelah selesai dimandikan dilap ya, pengeringan badannya lalu dikafankan. Baik, di sini juga ada kapur barus, ini untuk bilasan terakhir tubuh mayat. Dengan ini nanti maka air ini diganti dengan air kapur barus. Ada 2 bak di sini. Anggaplah air pertama habis ya untuk menyiram. Kemudian ada kita butuh air lagi yang dicampur dengan kapur barus ini untuk siraman terakhir di tubuh mayatnya. Kemudian ini ada kapas jika dibutuhkan ya. Maka kita butuh untuk menutup mungkin hidung mayat jika mengeluarkan darah atau semisalnya. Ya, telinga juga jika mengeluarkan darah dan semisal itu. Baik. Kemudian ini kapas ya, sama kapas pembalut ya. Kapas pembalut ini fungsinya jika memang dari tubuh si mayat ini mengeluarkan darah yang tidak berhenti. Ya, ada darah berhenti atau semisalnya nanah misalkan darah ya, yang biasanya darah, maka dimandikan, belum juga berhenti darah keluar, maka segera dibalut. Ini sudah ada kapas pembalutnya. Baik, di sini juga sudah ada pemotong kuku ya. Jadi sebelum dimandikan mayat dipotong kukunya dulu. Potong kukunya ya, kaki dan juga tangan. Maka yang dilakukan oleh kita, orang keluarganya atau kerabat atau yang ada di sekelilingnya, bisiki dia dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan panik kita. Biasa tanda kematian itu adalah nafas yang kencang. Gitu ya. Itu mungkin sebelum itu ada lagi yang mulai bingung ya, resah, gelisah. Nah, kita harus paham. Dingin kakinya dan misalnya, maka dekati dia, bisiki di telinganya. Dekat, jangan jauh. Tidak ada anjuran untuk yang lain-lainnya. Dianjurkan segera bisiki telinganya la ilaha illallah. Bilang om atau tante atau enak atau istri kita atau yang perempuan suami kita misalkan, bilangin bahwa ucapkan la ilaha illallah pelan-pelan di telinganya. Dekati telinganya tersebut ya, dan dengan dibisiki tadi. Jelas ya? Demikian.
Baik, anggaplah setelah sakaratul maut, maka nyawa diambil mulai dari ujung kakinya oleh malaikat maut ini. Kemudian ke kepala dan mata akan mengikuti roh yang keluar. Maka mata terbuka. Mata mayat akan terbuka. Maka tugas utama si orang yang hidup yang berada di samping dia, di dekat dia, segera tutup matanya. Ya, tutup mata tersebut ya dengan membaca doa. Ada doa ya, Allah maghfir li mayit fulan ini ya, Allah maghfir li mayit fulan, bisa diulang-ulang Allah maghfir li mayit fulan dan semisal itu, ada doanya. Setelah kita tutup ya, jelas ya bahwa itu kondisi sakaratul mautnya, dan mata kita tutup karena terbuka ya, berarti Ahmad tutup matanya, ini mayat sekarang. Saya mayat ya, udah menjadi mayat. Oke, dan posisi tangan. Tangan tentunya saya belum tangan ini kata ulama afdolnya dia lurus begini. Nanti ya ini kondisi kita dikafankan ya. Sebagian ulama mengatakan boleh juga diikat. Jadi seperti orang yang sholat diikat nanti di sini. Ini kondisi tangan nanti ketika kita setelah dikafankan, oke. Nah, sekarang berarti masih posisi normal, si normal nih. Tugas saya setelah ini maka saya harus cari kain. Oh, sudah kain lain, Gus. Kain lain yang tidak putih untuk menutup seluruh tubuh mayat. Ini aja. Ini aja, ngapain aja. Baik. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh kerabat duka atau oleh kita adalah menutup si mayat ini. Menutup seluruh tubuh mayat. Ya. Nah, demikian. Oke. Ya, setelah meninggal. Setelah meninggal, oke ya. Nah, sudah kita sampaikan arah nggak terlalu diperhatikan. Mau ke arah kiblat kemana nggak apa-apa, nggak masalah itu ya. Baik. Nah, setelah ini ya, tadi mana gunting? Oke, gunting. Ada motong kuku kan, ya. Nah, ini jika rambut mayat kepanjangan melebihi pundak, maka afdolnya digunting sampai ya sepundak lah ya. Itu rambut mayat dipotong jika panjang. Kemudian juga kukunya dicek tadi, kukunya sebelum ditutup ini, potong kuku tangan dan juga kuku kakinya ya. Baik. Nah, langkah berikutnya adalah melepas baju mayat. Melepas baju mayat dengan cara digunting kan? Karena nggak mungkin lagi kita suruh lepas ya orang mayat. Jadi digunting. Ingat ketika menggunting kan di sini ada 2-3 orang yang bekerja. Ya, maka satu orang ya, apa namanya, jika memang ini bisa dibuka. Untuk sampai auratnya maka tetap tertutup. Buka. Yang tangan nggak bisa diangkat, digunting saja. Gunting, satu orang memegang, satu orang menggunting dan menarik baju ini, melepasnya ya. Karena di belakang ya, maka harus ditarik, dimiringkan. Siapa yang bantu saya? 2 orang di sini. Iya, Acep. Putra. Ya. Jadi sekarang posisi mayat begini ya, tolong dimiringkan ke sana biar saya mudah tarik bajunya, kan begitu? Ya, tarik, antum tarik. Ya. Miringkan ya. Oke, posisi miring ini tetap jangan sampai terbuka ya. Ya. Saya gunting, ya kan? Gunting bajunya, segala macam, celana juga, celana dalam semuanya lepas pokoknya. Baru kita tarik. Oke, sekarang mayat dalam kondisi sudah nggak ada baju, ya kan? Kondisi normal lagi. Kondisi normal. Lepas mas. Kan nggak bisa balik sini. Ya. Ingat sekarang sudah nggak ada baju mayat. Ini tetap sudah kita tetap tutup ini. Ingat afdolnya ini jangan putih ya. Warna lain nanti kita ambil. Baik. Nah, sekarang setelah ini kita wudukkan si mayat kita ini. Kita wudukkan. Tarik sedikit. Ingat pisahkan aurat besarnya di sini. Ya. Pusar sampai ke ini. Nah, kita ini wudukkan. Ambil air ya. Kita wudukkan. Bagaimana sih wudhu ya kan?
tangan, sunat-sunat juga berlaku di tangan kanan, dua tangan ya, pergelangan, lalu kumur-kumur dan semisal itu. Air, cuci tangan kanan ini, ya. Nah, kita cuci, kita bersih 3 kali, yang kiri juga sama 3 kali. Oke. Kemudian untuk kumur-kumur, ya, kumur-kumur kita ada kapak di sini yang bersih. Kapas, kemudian kita ingin mencuci mulut si mayat ini. Di mulutnya dibuka bibirnya, kemudian digosok sedikit. Ya, oke. Sudah ada tempat sampah, itu disiapkan. Setelah tangan, baru apa setelah tangan? Wajah. Kita ambil. Ingat, untuk wajah, jangan sampai air masuk ke situ. Ya, secukupnya saja, ambil, kemudian dipercikan, ya. Ambil lagi, ya, kemudian 2 kali, ya, kemudian 3 kali. Jadi itu wajah. Tangan sekarang, tangan kanan. Ambil lagi air, siram tangan kanan ini, digosok, dibantu tadi ya, di ini diputar tangannya sampai kena semuanya 3 kali. Tangan kiri juga sama demikian. Tangan kiri, ya, 3 kali. Baik. Oh, maaf, belum didudukkan tadi, harus didudukkan, dibersihkan bagian perutnya, terlewatkan. Nah, maka sekarang didudukkan. Setelah pakaian sudah habis, ya, terlepas semuanya diangkat. Acep, sutra, diangkat. Didudukkan. Air yang banyak sudah kita siapkan. Ya, ini aja. Ya, jangan duduk, agak menyandar dikit. Biar memudahkan ini pembersihannya. Nah, ini ditekan. Tekan ya. Nah, kalau sudah meninggal, ya. Keras ini keras nih, Boji baru makan. Jadi ditekan, ya, ditekan sambil kita cuci tentunya ya. Ini tetap lihat bawah ini, siramkan yang kuat, siramkan yang kuat. Dan tangan kita yang kiri ini lihat bawah kain, membersihkan ini, ya, dibersihkan sekitar apa namanya dubur yang mengeluarkan kotoran tersebut, ya, dibersihkan sambil disiram yang kuat. Kemudian anggaplah setelah itu maka balikin, ya, dimiringkan untuk membersihkan, ya, miringkan. Di kondisi tetap tertutup ya. Nah, maka siraman banyak, bersihkan bagian ya, bersihkan siraman yang banyak, ya, lihat juga bagian bawah dan sebagainya itu, tahu bersihnya dengan air yang mengalir tentunya, ya. Kelihatan air sudah bersih, tidak ada warna-warna kotoran dan semisalnya, maka indikasi sudah bersih. Oke, ya, sudah bersih, dicuci, maka balikan lagi normal lagi. Nah, setelah itu baru kita wudhukan tadi. Kita wudhukan tadi sampai mewudhukannya di tangan ya, tangan kanan, tangan kiri. Kemudian kepala kita wudhukan, ambil air, bersihkan untuk kepalanya, ya, kemudian ke depan, kemudian telinga, bagian telinga sekali. Lalu kaki, ambil air untuk kakinya juga sama demikian, kaki kanan, ya, kaki kanannya dibersihin, ya, tumit sama mata kaki, kemudian yang juga sama demikian, sampai dengan mata kakinya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Karena itu kita mulai menyiram sekarang. Siraman mandi itu dari kanan, ya, dari kanan. Ambil air, kemudian siram bagian kanan ini, mulai sekarang, ya, dibersihkan. Rambut tidak ada anjuran untuk disisir, takut rontok dan mengupas kulit-kulit dan sebagainya, nggak usah. Ya, sebelum ulama ada mengatakan bahwa dianjurkan untuk diminyak, dikasih apa namanya, minyak rambut. Hah? Baik, kemudian disiramkan bagian kanan, kita siramkan semuanya, tetap ini di bawah, ya, di atas ini ada yang megang, satu menyiram atau satu memegang.
Ya, bagian kiri pertama demikian, kiri, ya, bagian kiri terus sampai bawah. Kepala pun sama demikian disiram. Ingat telinga jangan sampai masuk air. Ya, baik diambil, tutup telinga, tutup hidung, ya kemudian disiramkan dan seterusnya. Kemudian dibalik sekarang, dibalik, oke, ya, maksudnya dimiringkan, bukan ditelungkukin. Nah, dibalik disiram sekarang. Kondisi ingat telinga tetap tertutup ya, jangan sampai masuk air. Ambil air, siram, gosok, seterusnya dengan air yang sudah kita campur sabun tadi ya. Kepala sama demikian ya. Oke. Sekarang diputar posisi yang sebelahannya. Bahaya ini jenazah. Bahaya ini. Ya. Kita siram lagi ya. Air yang banyak ya tentunya tadi ya. Dan ini jangan sampai tersingkap ini auratnya nih ya. Ya, oke. Ya, terus disiram oleh kawal tentunya. Siram yang kuat, kaki dibuka bagian kakinya. Kita siram demikian ya sampai selesai untuk bagian memandikan. Nah, setelah itu cek jika memang satu kali sudah aman, ya siraman ini siraman pertama ya. Kemudian menutup siraman pertama tadi apa dengan air kapur barus. Nah, kapur barus yang sudah kita hancurkan, ditumbuk ya, masukkan ke dalam air dalam baskom tersebut, lalu kita mandikan perahnya. Jadi tadi satu kali ya. Jika butuh disunahkan 3 kali ya, maka diulang seperti tadi. Kanan ya kan, kiri, kemudian dimiringin bagian punggung ini tuntas dari kepala ke kaki, dimiring lagi ya tuntas kepala ke kaki dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, maka yang ketiga dengan apa? Air yang dilarutkan dengan kapur barus ini. Disiram lagi, sama seperti tadi caranya, ya kepala, kemudian semuanya tubuh, ya bagian kanan, lalu bagian kiri, kemudian kita miringin, ya dan disiram sampai tuntas dan merata. Baik, ahwat sama, ya. Tentu saja ahwat nanti untuk kain ini dia tentu lebih tinggi ya karena harus menutup dada. Baik. Ya, sampai leher. Nah, ini sampai di sini sudah proses memandikan pertama kali selesai. Ingat jika ada darah misalnya maka diulang lagi. Ya, kemudian bisa cukup untuk dibalut ya agar tidak keluar darah maka hendaklah dibalut saja. Jika dari hidung keluar dan misalnya maka cukup untuk dicuci. Kemudian kita handukin, kita keringin badannya, keringin. Ingat jangan seperti menginginkan diri kita keluar gitu, terus kelupas kulitnya ya, pelan-pelan aja ya, gitu ya, sampai kering ya. Baik. Nah ini tetap ada kain ini. Kemudian setelah kita keringkan, kita pindahkan ke tempat pengkapanan sarang. Oke. Sampai di sini tuntas untuk memandikan. Ya. Awat silakan. Ya, perempuan dianjurkan dikepang nanti ya. Dikepang 3 rambutnya perempuan. Iya. Iya. Nah. Iya, kalau dimandikan. Setelah dimandikan. Setelah dimandikan. Nah, setelah dimandikan dikepang. Emang nggak usah dipotong? Tidak. Ya, kalau perempuan tidak, karena itu fitrahnya demikian. Itu kalau laki-laki hendaklah dipotong.
Terus karena kan kalau awal ini ada pakai kutek tuh. Mm-mm. Itu dihapus dulu apa enggak? Di bukunya tuh kutek ya. Oh, kutek ya. Oh, nah, di sini kalau memang memudorotkan, ya maka tidak usah. Ya, bisa nggak menghapus kutek itu? Di klik kan pakai lilin. Pakai silet. Iya. Bahaya, luka. Pakai apa? Nggak ada penghapusnya sekarang. Alkohol. Oh, itu pakai silet. Emang kuku onta katanya. Kuku onta pakai silet ya. Tapi kalau ke manusia pasti ada alatnya ya. Baik. Itu maka dibersihkan dulu. Itu aman juga dipotong. Baik. Ya, sudah kita bahas kemarin ya. Ingat untuk apa yang ada di mayat ini, cincin emas, kalung emas, gelang emas, anting emas, sampai gigi emas, gitu. Maka jika untuk gigi emas itu bisa dicabut ya, maka dicabut. Jika kalau mencabutnya akan memudaratkan gusinya atau lidahnya misalnya itu, maka jangan dicabut. Ya, nanti diambil setelah 5-6 tahun kuburannya udah melapuk, gali kuburnya. Iya. Oh, nggak usah, kan nggak butuh. Untuk apa dicabut? Jadi dijual juga nggak laku ya. Heeh. Baik, jam tangan apa segala macam itu kita ambil. Itu menjadi hak siapa? Ahli waris. Baik. Kaku. Oke, baik. Tadi kita maaf, ketika kita temukan mayat ini misalkan kondisi kecelakaan sudah berjam-jam misalkan lalu kaku, anggaplah misalkan mayat ini begini tangannya. Ya, maka kita butuh minyak itu atau yang lainnya butuh untuk dilemaskan ini persendiannya agar bisa kembali normal. Ingat caranya, jangan ditarik sampai patah. Itu tidak boleh, itu dosa. Ya, tidak boleh untuk melakukan mematahkan tulang mayat muslim itu sama dengan kita patahkan tulang dia semasa hidup. Haram hukumnya. Maka kita lemah lembut. Ya, dioles ya, kemudian dicoba, lalu dibalikin lagi, dioles lagi, dan misalnya sampai bisa. Jika tidak bisa maka nggak apa-apa. Ya, demikian. Sama dengan tadi kita mengatakan mulutnya. Ya, mulut ini anggaplah ada mayat yang meninggal dunia, mulut menganga, ditutup nggak bisa, maka boleh diikat. Ini kita ikat. Anggap ini nggak ditutup, ya, maka kita ikat. Begini ya, kita ikat demikian sampai dia bisa menutup ini mulut. Jelas? Oke, karena ini aib dia jika dibiarkan menganga, orang bilang kayaknya banyak konsumen aja. Mayat ini apa ya, makan apa ini? Terus misal itu, jadi aib dan akan terkemar bukan mayat itu. Baik. Iya, belum mandi nanti takut air masuk. Ketika dia mandi. Baik. Ada lagi yang lain? Ada, ya, ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, salam. Tadi kan kalau misalnya dimandikan itu kan kukunya dipotong sama rambutnya dipotong. Ya. Nah itu rambutnya itu dikubur juga kah atau dibuang biasa aja? Oh iya. Untuk kuku mayat dan juga rambut, sebagian ulama mengatakan dikuburkan bersama mayat. Ya, itu bungkus terpisah dia plastik atau boleh nggak masalah, nanti dimasukkan ke dalam kubur dia. Ini pendapat sebagian ulama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan Al-Mughni juga yang lainnya. Jadi barang-barang mayat yang sifatnya tadi rambut kemudian kuku itu diikutkan bersama mayat, ya, yang ahad tersebut. Baik. Jika tidak maka tidak apa-apa. Jika tidak nggak apa-apa. Dibuang dikubur di rumah atau di mana nggak apa-apa. Baik. Ada yang lain? Jadi ini selesailah untuk memandikan jenazah. Paham semuanya? Sederhana kan? Sederhana. Jadi dia adalah seperti kita memandikan orang. Bagaimana si antum memandikan antum pelan-pelan di sabun ya. Kemudian bersih-bersih gitu. Ini tadi kalau mayat dewasa. Tapi kalau anak di bawah 7 tahun kata ulama nggak apa-apa, dia terbuka. Ya,
terbuka tanpa busana, tanpa ini nggak apa-apa. Ya, baik. Boleh juga dicuci oleh lawan jenisnya nggak apa-apa. Cuci aja deh. Ya, silakan. Ya, silakan. Fadal. Kakinya bagaimana caranya? Mengikat. Oh. Ya, kaki akan kita ikat nanti kalau sudah waktu kita kafankan. Ya, pada proses pengkafanan nanti kaki akan kita ikat. Baik. Nah, ini sekarang mandi sudah selesai, maka kita pindahkan ke ruang atau meja kafan sekarang untuk mengkafankan si mayat ini. Baik. Mayat bangun dulu. Ya. Masih Ahmad atau yang lain kok? Ganti ya. Acep. Ya. Acep ya. Oh, udah kocok lagi. Tidak. Ahmad yang Ahmad yang buka. Sendiri lagi. Ayo. Baik, Ahmad bangkit dulu. Baik. Nah, untuk mengkafankan kita sudah menyiapkan ini ya tali ya, tali pengikat. Ketiga ya, untuk laki-laki tiga tali ini untuk kepala, untuk bagian perut, ya, dan untuk ke kaki, untuk kaki. Diukur aja panjangnya Rijal ya. Berapa meter Rijal? Oke, segini. Baik. Nah, ingat kain kafan yang besar. Ini untuk cowok cewek yang itu cowok. Oh ya, ini sama talinya. Baik. Beginilah kita nanti kawan ya, semuanya. Baik. Ini kalau kiranya kurang lebar, maka caranya dengan disusun agak keluar sedikit ya. Namun kalau ini lebar, kira-kira Rizal bisa menutup semua badan di sini? Oke, baik. Kalau bisa maka disusun tiga kata nggak apa-apa. Dan tidak ada doa ya khusus ya dalam memandikan atau mengkafankan, tidak ada. Baik, yang ketiga, laki-laki ingat 3 kain kafan. Dan juga kita sampaikan, kain kafan ini tidak harus putih, hanya saya sunnah. Ya, disunnahkan saja. Tapi tidak wajib. Baik, bagus. Baik, sudah. Ya, silakan mayat. Ya, kepala di sini. Yang tunggu sebelumnya. Oke. Ya, oke. Ya, kaki. Baik. Dalam kondisi mayat masih kita tutup. Kondisi kita pindahkan tadi ya dari ruang memandikan
ke ruang ini kita dalam kondisi tertutup begini. Ya. Baik. Dan sudah saya sampaikan tadi, untuk tangan ini boleh begini. Ini pendapat mayoritas ulama. Lurus ya, nggak apa-apa. Laki perempuan nggak apa-apa. Sebagian ulama menganjurkan untuk diikat seperti kondisi bersedekap ini. Kondisi bersedekap dalam sholat. Bukunya belum dipotong, nanti kita potong. Baik. Dan diikat ya. Nah, jika butuh maka diikat. Diikat. Ini diikat. Nah, ya. Anggaplah demikian ya. Baik, ini kondisi mayat ketika kita mau kafankan. Kaki pun sama demikian. Kaki, iya, kita ikat. Di sini aja udah cukup, ya, jempolnya aja, ya, agar tidak kaki itu melebar sana kemari. Kita ikat, oke. Baik, itu untuk kaki. Ingat pada posisi aurat tetap tertutup, ya. Nah, setelah ini Pak Barbaros kita letakkan di sini apa namanya, kita lumuri kain kafan ini untuk apa namanya, pengawetan dan juga pengharum, dan juga dianjurkan juga untuk mewangikan ini dengan minyak wangi kain kafan ini, ya. Ini sudah kita hancurin, maka kita apa namanya, siramkan di sekitar mayat ini. Baik. Setelah itu maka kita mulai membungkus mayat sekarang. Ya, ingat ya. Pertama dengan yang atas, ini kan. Oke. Dengan kondisi aurat mayat tetap terjaga. Jangan sampai kita ya lihat. Oke. Buatkan itu. Oke. Nah, ini kita tarik. Gini ya, jadi jangan sampai dilihat, ini tetap nggak boleh dilihat. Dalam kondisi demikian, ini pegang satunya, yang ini. Oke, ya. Kondisi tertipu semuanya. Ayo pasang. Baik. Kepala jangan ditubus. Kasihan mayatnya. Baik. Ini berarti alhamdulillah ini ada mayat yang badannya besar. Jadi kalau diposisikan begini ini nggak cukup, maka dia adalah tumpang tindihnya itu agak tidak sejajar ya, tidak sejajar. Jadi yang ini melebihi, yang ini melebihi. Nah, baik. Ini kain kawan pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, ya ingat kepala dan dulu. Karena ada pelayat yang ingin melihat wajah mayat. Boleh dicium, or yang sejenis. Lawan jenis nggak boleh, hanya bisa melihat nggak apa-apa, ya. Baik, sama tadi kita tutup, ya. Demikian. Oke, ini besar mayat ini. Allah, banyak amal soleh. Allah, baik. Baik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang kita tutup. Ya. Oke. Itu angkat kaki. Untuk kepala, iya. Sekarang anggaplah mayat sudah mati. Datang dari timur, dari barat. Ini mayat orang soleh. Banyak orang yang ingin melihatnya. Alhamdulillah sudah selesai, ya. Ataupun nggak menunggu mereka, nggak apa, langsung saja karena ingin segera disolatkan dan dimakamkan misalkan, maka tidak masalah. Nah, untuk mengikat, ya. Agak sedikit. Oke. Nah, ini tidak ada ketentuan cara mengikat ya. Yang penting jangan lepas aja. Tujuannya apa? Yang penting tidak tersingkat aurat. Itu saja tali ini. Nah, tidak ada ketentuan khusus ya. Baik, sekarang kita ikat. Sekarang mana kakinya? Oke. Ya. Ya, coba diikat. Terah. Yang kuat. Nah,
Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa dia bedak jika mau. Oke, ini untuk bagian kaki ya. Mau dilipat gini juga nggak apa-apa. Nah, untuk bagian tengah perut. Nah, ini cukup nih. Udah, masa ini udah berat sakit? Aman. Mayatnya bunyi. Iya. Kayak gini tidak masalah. Tidak ada ketentuan khusus untuk mengikat ya. Yang penting jangan sampai lepas aja. Baik. Nah, kepala sekarang kita ingin mengikat bagian kepalanya. Baik. Tinggal dibuka, Gus. Tinggal disingkap lagi. Tutup saja. Oke. Bibinya terus dirampetin ya. Kemudian kita ikat. Masih bernafas nafas nggak, Zal? Masih. Aman. Nah, anggaplah. Nah, mau dilipat begini juga nggak apa-apa, biar rapi gitu ya. Nah, ini nanti ini dirapikan. Ini sudah selesai. Sudah selesai, kita tinggal bawa ke tempat penyolakan mayat kita ini. Demikian. Selesailah untuk pengutapanan sekarang. Bukan. Bebas, tidak harus menghadap kiblat atau belakang, tidak ada ketentuan. Gimana enaknya aja. 3. Iya. Tidak harus, yang penting tidak terbuka. Ya, nggak apa. Itu bentar. Sudah paham semuanya tadi ya? Jelas ya? Tanya, ya untuk ikhwan ini. Jelas ya? Baik, ya sudah. Ini mayat laki-laki. Tinggal kita bawa ke masjid, lalu kita sholatkan. Sholat boleh di rumah. Ya, boleh di rumah, boleh di masjid.